Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, masih di zona nyaman nih. Semoga kalian selalu sehat, diberkahi, banyak rezeki, dimudahkan segala urusan. Amin. Untuk video kali ini, aku bermain ke rumah Dara. Wah, Aduh, masa salah ya kan yang seneng gaul. gaul ya, tas gaul. Tas gaul. Beliau ini adalah budeku sendiri, uak lah ya. Ya. Mohon maaf kalau video kali ini berada di mana ini? Kapal. Ya. Kapal laut, tempat tidurnya para awak kapal. Kapal jarene. Ini ada di kamar. Matur nuwun nggih, Pak. Maksudnya wis Novi dolan ngene. Aduh, kok jadi bahasa ngapal kayak? Maaf ya guys, kami ini orang ngapak, orang kepenak. Kalau misalkan bahasa kami campuran, ya mohon dimaafkan. Kalau bahasa campuran itu namanya rujak gado-gado. Gado-gado, iya bener banget ya. Terima kasih banyak, Novi udah boleh main ke sini. Terus malah ada di kamar ini. Karena jarang banget ya ada orang Hongkong, misalkan kayak majikan Hongkong itu memperbolehkan yang bukan apa sih namanya yang bukan cecenya ya main ataupun memasuki rumah majikan. Itu kan jarang banget. Tapi itu, alhamdulillah majikan saya baik banget, boleh main ke sini. Udah makan banyak, udah makan macam-macam makanan. Nanti kan bisa diitunya makanannya kan bisa bawa pulang. Biasa banget. Kalau boleh tahu ini di majikan ini udah berapa tahun? Alhamdulillah sudah 8 tahun, mau ada tanda tangan kontrak baru lagi, mau 10 tahun. Ya Allah, berarti ini kontrak ke-4 terus mau ke kontrak ke-5. Alhamdulillah. Karena majikan saya itu baik sekali, jadi mau menambah lagi. Iya benar. Ya enak banget ya majikannya seperti ini ya. Cuman sama kakek berdua. Anak-anaknya kakek ini di mana? Di Australia. Wow. Iya, di sana sudah punya pekerjaan sendiri. Jadi udah jadi warga sana. Iya, sudah jadi warga Australia dan pulangnya ke Hong Kong 1 tahun sekali. Berhubung kemarin itu ada pandemi, ada COVID, jadinya nggak boleh pulang ke Hong Kong, ditunda. Akhirnya baru 4 tahun baru pulang ke sini kemarin. Dan nanti insya Allah tahun depan mungkin bisa balik lagi ke Hong Kong. Anaknya 2 di sana sudah kerja. Berarti Australia semua? Iya. Yang gede sudah kerja, tinggal yang satu lagi yang seukuran anak saya. Iya, alhamdulillah masih sekolah. Oh iya, belum kenalan. Belum kenalan ya guys. Ini namanya siapa? Gitu. Boleh memperkenalkan diri? Boleh. Nama saya Sri Waryati, asli dari Purwokerto. Hai. Iya. Ada punya channel YouTube juga kan ya? Punya. Iya, Sri Channel. Sri Channel. Iya, ada channel YouTube-nya. Ini di bawah ini Sri Channel. Pertama kali ke Hongkong dulu tahun berapa? Oh iya, lupa ya. Saya tahun 2015. Sekarang 2023. Iya, berarti kan udah 8 tahun. Iya, dulu kan dimajikan Wong Tai Sin, Cuk Yun. Terus di situ cuman 10 bulan nenekku meninggal. Jadi akhirnya pindah ke sini. Nah, ini sama kakaknya. Kakaknya yang majikan dulu. Jadinya kan bener 8 tahun. Iya. Alhamdulillah. Punya berapa anak ya, Pak? Oh, saya sudah 4 anak. Oh, anaknya 4. Cucunya 3. Tapi awet muda. Alhamdulillah. Berkat apa ya? Bukan dari skincare loh awet mudanya. Ini inner beauty yang menjadikan muda, bukan karena skincare, karena air wudhu. Nanti ada iklannya skincare. endorse skincare bagi yang mau endorse monggo gitu. Berarti 8 tahun di majikan ini mau kontrak ke-5, mau ke 10 tahun. Apa sih yang menjadikan sabar dan kuat berada di luar negeri? Misalkan kayak kan anaknya 4 ya, anaknya 4. Terus aku inget banget sama anak yang terakhir itu Rima. Waktu kecil
biasanya kalau aku lewat ya, Manovi terus ikut ke rumah. Lucu ya. Ikut ke rumah. Kalau misalkan nggak boleh sama Ae, terus nangis, ikut Manovi. Iya ya Allah, sekarang udah gede banget. Iya ya sekarang Allah. udah 18 tahun. 18 tahun udah kuliah ya. Iya, alhamdulillah. Kuliahnya di Purwokerto, di IAIN, sambil mondok. Doain kemarin ya. juga amin. Kemarin juga kalau nggak salah jadi ketua IPPNU ya. Ketua IPPNU Cikawung ya, di Ranting Cikawung. Wah, bagus banget ya Allah, alhamdulillah. Kayak anak yang dulu kecil, mungil, terus ngejar-ngejar Manovi. Sekarang udah gede banget, udah cantik banget ya Allah Rima. Gimana sih kayak kiat-kiatnya yang menjadikan kayak misalkan Ua kan udah 8 tahun di sini ya, otomatis kan jauh dari anak, apalagi dia anak perempuan ya. Kalau misalkan kayak kakak-kakak yang laki-laki kan mungkin ya itu anak laki lah ya, tapi kalau misalkan anak perempuan kan kayak ada kayak mungkin bagi kita yang punya anak kan kayak tanggung jawab tersendiri ya, kayak wah anakku perempuan nih di rumah tapi jauh dari ibu, itu gimana cara kayak supaya dia itu nggak kehilangan figur ibu kayak gitu loh. Itu gimana? Ya kan selalu berkomunikasi setiap saat, waktu pagi sebelum berangkat sekolah, sebelum berangkat kuliah, sebagai ibu harus sudah telepon gimana, sudah dipersiapkan belum di rumah gitu kan. Terus sudah katanya ya paling ya kasih pesan-pesan dan selalu kasih nasihat. Doa itu udah pasti buat anaknya, karena doa seorang ibu insya Allah selalu dikabulkan oleh Allah. Apalagi kalau yang didoain itu nggak tahu, katanya itu pasti mustajab gitu. Doa yang sembunyi-sembunyi gitu ya. Itu doa yang tersembunyi gitu. Insya Allah menjadi anak yang solehah, berbakti kepada orang tua, selalu nurut kepada orang tua, karena selalu awasi dari kejauhan gitu. Selalu kan sekarang ada komunikasi yang bikin enak gitu kan. Ada video call, ada telepon. Nah, itu kalau ada rasa kangen gitu kan bisa video call gitu. Nah, makanya jadi seorang anak itu nggak terlalu bebas gitu loh. Benar. Iya, kadang kan misalkan kayak pergaulan zaman sekarang ya, kita kan nggak tahu misalkan kayak ya tanda kutip ya, misalkan ada banyak kasus atau misalkan kayak itu tuh gara-gara kayak ditinggal mamanya ke luar negeri kayak gitu kan. Misalnya kayak kayak tanda kutip banget kalau misalkan ditinggal orang tua ke luar negeri itu pasti nggak baik gitu kan. Iya, tapi kan maksudnya dari yang aku lihat cara kayak pergaulannya Rima juga ya alhamdulillah ya, yang aku lihat gitu ya, maksudnya ya alhamdulillah dia aktif ya dalam organisasi kayak misalkan IPNU ataupun kayak, terus aku juga lihat Rima tuh kayak kayak kalem, terus gimana sih ya, susah diungkapin ya. Cuma maksudnya kan itu kayak bener-bener aku tuh kagum dan salutnya itu yang kadang yang misalkan ketunggon wong tua gitu ya, maksudnya kayak dipantau orang tua yang raganya setiap hari ada, tapi kan hasilnya belum tentu seperti itu kayak gitu. Tapi kalau misalkan aku lihat Rima itu walaupun mamahnya jauh ya, papahnya nggak ada kayak gitu ya, tapi dia bisa kayak kayak rulesnya tuh Rima kayak gitu loh. Itu kan maksudnya kayak yang menjadikan kayak dia percaya diri bahwa nggak ada mama pun aku nggak apa-apa kayak gitu loh. Itu kan kayak yang wah benar-benar didikannya itu bagus kayak gitu. Ya mungkin anaknya juga bisa mandiri gitu kan. Satu, keduanya dia sudah rumah itu nggak ada ibunya gitu kan. Jadi apa-apa harus sendiri gitu lah, harus bisa menjaga, nggak mau mengecewakan ibu yang jauh di sana yang sudah membiayani gitu kan. Jadinya berpikir seperti itu, mungkin ya sudah dewasa juga gitu. Jadinya kan nggak banget punya beban yang gimana gitu. Terus saya juga nggak khawatir gitu, apalagi di pondokan gitu kan, kayak sayanya itu ya juga nggak khawatir banget gitu. Seperti itu. Mengingat sekarang ya pergaulan anak sekarang itu kan ya kalau nggak dijaga, kalau bisa sendirinya nggak bisa menjaga juga kan ya kayak gimana gitu, takut orang tuanya jauh gitu kan. Ibaratnya kayak cuma raga yang nggak ada gitu ya, tapi kayak jiwanya itu tetap selalu ada setiap hari kayak gitu. Kayak misalkan ya buat kalian ya yang misalkan kayak ditinggal orang tua ataupun jauh dari orang tua itu nggak selamanya raga itu jadi penghalang ya kan. Misalkan sekarang udah zamannya HP, udah bisa video call, terus lancar-lancarlah berkomunikasi ya. Kadang kan misalkan kayak
lah mama ora weruh iki. Itu kan yang menjadikan kayak lebih jauh ya. Kalau misalkan walaupun mama nggak ada, tapi kan dia selalu ingat misalkan ada apa-apa ngomong sama mama, ada apa-apa. Apalagi kalau pergi kemana-mana itu selalu telepon. Kalau nggak telepon kan kadang HP bisa berbohong. Kalau ya saya video call gitu, biar di mana, oh iya benar di sini gitu, tak video call. Tapi kan gitu. Kalau apa ya kayak apa sih yang menjadikan seorang anak itu menganggap ibunya itu seorang sahabat, iya kan? Maksudnya kan kadang kan ada jarak antara misalkan kayak anak sama ibu ya, kayak misalkan aduh mau cerita tapi takut mama marah apa-apa, itu kan mungkin ada trik tersendiri buat Uwa itu ngomong sama Rima kalau misalkan kayak ya buat dia itu percaya bahwa itu ibuku tapi itu apa sahabatku kayak gitu, itu gimana? Iya, makanya kan kalau seorang ibu itu anaknya itu dianggap teman, bisa dianggap sahabat, bisa dianggap anak gitu kan, harus seperti itu. Jadinya biar dekat, jadi komunikasi selalu dan harus kasih tahu, jangan apa itu namanya marahi gitu loh kan. Jadi akhirnya bisa curhat ke orang tuanya sebagai sahabat. Anaknya juga seperti itu. Ibunya bisa menjadi sahabat, bisa buat curhat apa selalu yang dia inginkan. Terus apa yang mau melangkah kemana itu selalu bilang ke orang tua. Jadi orang tuanya itu menasihati gampang sekali gitu loh. Seperti itu. Bagus. Ini buat masukan juga ya, banyak banget yang harus kayak misalkan kayak aku sendiri kalau misalkan apa ya kayak gimana caranya supaya anakku itu lebih dekat sama aku ya, walaupun akunya jauh dari dia kayak gitu. Kadang doa selalu, doa selalu ya, doa harus. Kalau kadang kan misalkan kayak apa ya kayak lah mama orang ngerti iki lah arep bohong kayak gitu kan, kadang kan kayak gitu ya yang namanya anak-anak kayak gitu. Iya, tapi kan kadang misalkan kita benar-benar bisa nasihati dia dengan baik mungkin ya, dengan baik apa ya kayak membangun kepercayaan dirinya itu semakin kuat sama ibunya itu berarti benar-benar itu ya harus dengan doa, apalagi doa seorang ibu gitu kan, harus seperti itu. Terus dibilangin jangan bohong gitu, itu nomor 1 itu, pokoknya jangan bohong, harus jujur dimanapun berada gitu kan, harus jujur, jangan bilang aja gini kayak gini, nggak boleh berbohong itu, walaupun kamu nggak tahu, ada Allah yang lebih tahu gitu, seperti itu. Jadinya kan nanti anak-anak percaya gitu, apalagi anak masih kecil seperti anak kamu, walaupun masih kecil, masih butuh bimbingan gitu, walaupun jauh, sering-seringlah ditelepon, gimana, bagaimana, terus masih sekolah, bagaimana sekolahnya, gitu kan harus seperti itu, harus dipantau selalu. Oke. Apa yang memotivasi untuk bekerja di Hong Kong kayak gitu? Oh iya gitu ya. Dulu kan saya pernah jualan di Pasar Aji Barang. Halo Aji Barang. Halo, salam buat semuanya yang ada di Pasar Aji Barang. Pasar induk Aji Barang berarti ya? Iya, sudah waktu itu kan pertama saya jualan di pasar, Pasar Aji Barang itu belum pindah. Masih di sebelah sana itu yang dulu yang sekarang buat apa itu namanya? Yang Pasar Aji Barang, Pasar Lor itu katanya kan seperti itu kan dulu di sana. Pertama itu berarti tahun berapa? Sekitar tahun berapa ya? 1900 sebelum 2000 pokoknya. Belum pokoknya masih sebelum tahun 2000. Terus itu kan pertama saya jualan itu lucu. Saya pertama niat jualan di pasar itu. Saya punya modal kan dapat arisan gitu kan. Tadinya kan jualan di rumah, jualan sedikit-sedikit lah itu, cuman sayur-sayuran gitu. Saya mengikuti arisan di pasar itu ya. Lucu ini. Dapat 280 gitu. 280. Saya punya niat ingin jualan jadi tukang kredit itu, padahal nggak punya modal itu. Modalnya cuma jiwa-jiwa pedagang itu ya seperti itu. Kalau punya jiwa usaha itu udah pasti. Saya punya 280. Saya berpikiran menjadi niatnya itu menjadi, aduh ini bisa menjadi panjang ini, bisa jadi bos ini kira-kira seperti itu. Jadi saya semangat di situ. Akhirnya saya punya 280 modal itu buat beli sabun-sabun itu yang dulu kan bisa dipakin itu ya, dipakin sabun 1, Pepsodent 1, terus Rinso 1, dipak 1 pak itu harganya 5.000.
saya jualnya di pasar itu hanya cuma Rp100. Rp100 itu setiap pagi itu saya narik untungnya, di pasar. Enggak, bukan untung itu. Setorannya gitu, 5.000 berapa kali gitu kan. Nah, kayak itu kayak apa harian, lawe-lawe. Kayak kalau zaman sekarang itu lawe-lawe. Itu 280 jadi banyak gitu kan. Jadi banyak, zaman dulu kan belum kayak sekarang gitu kan. Nah, akhirnya setiap hari Rp100 berapa hari sampai 5.000 gitu kan. Satu paket itu 5.000 murah. Nah, terus kalau zaman sekarang gitu ya, setiap harinya Rp100, bukan 100.000, 100.000 ya orang. Harganya juga 5.000. Nah, Rp100 setiap hari. Nah, jadi dikumpulin. Nah, setiap pagi saya muter gitu kan. Jadi kalau kadang bisa dibilangin kayak gini, oh ada bang ucek-ucek gitu. Pagi-pagi udah ditagih sama orang gitu. Nah, berarti kalau sekarang baru lagi viral kayak gitu, jangan udah dari dulu seperti itu sudah dari ya. dulu sebetulnya seperti itulah. Akhirnya lama-kelamaan di pasar itu ada yang minta gitu kan, ada yang minta, Bu saya pesen baju, aduh saya sempat pusing gitu modalnya nggak ada. Modalnya nggak ada gitu kan. Bisa Bu beli baju kayak gini, oh insya Allah bisa. Saya niatnya seperti itu walaupun saya nggak punya modal ya. Terus lama-kelamaan saya menghubungin toko itu, dipercaya, pokoknya saling percaya lah, saling percaya. Akhirnya saya jadi tukang kredit yang agak gede sedikit lah gitu kan. Akhirnya pesen ke toko, saya dengan lesan saya bilang kayak gini, bisa nggak saya ambil baju seperti ini biar nanti saya bisa jalan gitu, karena saya modalnya pun cuma sedikit. Nah seperti itu saya tempat di tokonya Bu Hayin itu, toko pojok itu. Al-Fatihah kayaknya kalau nggak salah. Kalau sekarang ya udah meninggal ya kemarin. Ibu Aman itu kan. Iya, kalau nggak salah itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya itu. Nah itu di situ saya dipercaya, akhirnya agak gede-gede sedikit, lama-kelamaan bangkrut saya. Akhirnya saya pergi ke Hongkong. Nah itu yang jadi semangat saya gitu, pergi ke Hongkong. Berarti untuk apa ya, ibu-ibu angkatan yang tahun berapa itu, 90-an ya? Iya, tahun 90-an itu. Pasti kenal beliau. Iya, beliau dulu berarti sempat kondang gitu ya di pasar, sebagai penjual lawe-lawe. Lawe-lawe bang ucek-ucek. Bang ucek-ucek cuma itu nggak berbentuk uang ya. Iya, kayak itu kan itu cuman sabun, baju kayak gitu. Tapi kalau misalkan udah jiwa pedagang atau jiwa usaha jiwa pasti kan itu. Kayak ide-ide ataupun apa ya, kayak yang penting ini jadi uang itu kan pasti ada ya, entah itu gimana caranya, pasti ada jalan untuk ngedapetin uang itu. Berarti terus kenal kan lama-lama kan saya sudah jadi, sudah besar, nggak tahu orang namanya musibah kan. Nah akhirnya kan anak saya kecelakaan, akhirnya modalnya habis. Nah itu baru saya niat ke Hongkong gitu. Berarti dari itu ya, dari kayak motivasi itu tuh, kayak misalkan kayak kita udah punya jiwa usaha ya kayak gitu, terus di saat kita bangkrut kayak gitu kan, gimana caranya gitu ya, gimana caranya supaya kita benar-benar punya uang lagi buat modal lagi, terus usahanya lebih lancar gitu kan ya. Akhirnya saya daftarkan ke PT itu, tapi walaupun pertama itu gagal saya. Zaman dulu emang susah sulit ya, nggak semudah kayak sekarang. Pertama itu gagal saya masuk PT, sudah di PT nggak diangkat-angkat. Akhirnya saya melarikan diri, minggat. Ini masuk PT mana itu? Itu PT Bekasi apa itu. Wah berarti jauh banget dari Aji PT Barang Bekasi, ya. Terus Bekasi itu Bekasi PT-nya nggak diangkat-angkat. Akhirnya kan cuman ditampung lah. Akhirnya kan ada orang yang sudah berangkat dikembaliin. Kayak ilegal kayak gitu apa? Iya, kayak ilegal gitulah. Akhirnya kan saya kabur itu. Saya kaburnya lucu loh. Gimana ceritanya? Lucu ya. Saya sudah di situ. Kan saya semua itu kan 5 orang sama Mbak Jum itu. Iya, satu Mbak Jum, terus yang 3-nya itu dari orang mana saya lupa itu. Yang ingat saya sama Jum itu yang sekarang jadi Cari Kali Benda itu. Halo Bu Cari Kali Benda. Sekarang masih jadi Cari? Enggak, itu suaminya yang jadi Cari. Beliaunya sekarang kerja di Singapura. Singapura. Dan itu bareng itu. Kalau cerita itu lucu. Di PT ya banyak orang semuanya itu dikembalikan, ada yang sudah diberangkatkan dikembalikan lagi. Jadi akhirnya saya tuh niat pulang gitu, niat kabur. Nah akhirnya pada itu saya kabur ya, lucu. Saya kan nggak tahu Jakarta ya, kabur. Saya kaburnya itu pakai
seperti kan saya sudah dipotong rambutnya kalau sudah Iya, masuk kalau masuk PT kan pendek kan, potongnya pendek. brus seperti Iya, laki-laki iya, itu seperti betul. cowok. Nah, saya ada orang nengokin di situ, nengokin temen, nengokin anaknya ke situ. Ada ibu-ibu itu kan bawa jilbab kan. Saya nggak pakai jilbab, nggak pakai apa. Lah terus ada jilbab disampirin di itu tempat. Di sana kan kalau di PT itu kan tempat tidur, di keranjangnya itu susu. Nah, disampirin di situ. Saya langsung niat di sini. Saya punya pikiran, oh ini bisa bawa kabur ini jilbab ini biar saya nggak kelihatan orang PT, bisa dipakai inilah. Akhirnya saya pakai jilbab itu punyanya orang itu. Berarti kan saya maling ya. Lucu. Nah itu jadi nggak kelihatan. Akhirnya kan di sana kan nggak boleh dandan menor kalau PKI, kalau di kalau PT kan nggak gitu. boleh lah. Boleh pakai perhiasan. Iya nggak boleh. Gitu. Akhirnya saya pakai jilbab, pakai kacamata, pakai dandannya menor. Nah pas waktu nyampe di gerbang itu kan banyak bodyguard ya yang jaga di situ. Ada orangnya serem-serem sekali itu kan. Nah di situ saya ditanya, Bu besuk ya? Oh iya, tolong dong bukain pintu. Nah itu saya sampai lolos. Nah itu berarti barang-barangnya itu gimana? Ditinggal. Lah terus cuma bawa apa? Enggak bawa, cuman bawa tasnya, tas lempang aja, bawa terus uang, bawa uang, gitu. HP, terus saya masih punya sangu itu. Nah kalau dokumen gimana? Dokumen ditinggal semuanya, baju-baju satu tas ditinggal semuanya. Yang penting bisa keluar. Yang penting bisa keluar. Alhamdulillah sama bodyguard yang jaga pintu di situ itu nggak curiga sama saya gitu loh. Oh Bu, habis besuk ya? Oh iya, gitu saya bilang kayak gitu kan. Itu kan dari yang temennya 5 itu. Itu yang empat di sana nggak bisa kabur. Nah, terus cuma jenengan yang kabur. Iya, cuma saya yang kabur lah. Sudah di situ sudah keluar, tapi ada hati was-was loh. Ada di situ sudah jalan ya. Ada seorang, ada mobil, bawa mobil itu ada bapak-bapak yang seperti pakainya orang kantoran itu. Nah, orang namanya saya orang kabur, jadinya kan kayak gimana gitu kan, kayak ketakutan sendiri. Konyol. Nah, waktu itu kan saya belum tahu Jakarta. Nah, akhirnya saya mau nyebrang aja di Jakarta itu kan susah ya, banyak mobil banget. Nah, terus saya minta tolong pedagang yang kaki 5 itu di pinggiran jalan itu, kan ada pedagang rokok. Bang, tolong dong seberangin. Saya minta tolong seperti itu, kan malu-maluin ya. Tapi kalau sekarang malu-maluin, kalau dulu kan enggak. Kalau dipikir sekarang ya malu. Iya lah. Terus sudah diseberangin, ada angkot lewat. Nah, saya itu mau ke Cibitung, katanya Cibitung naiknya. Saya ditanya sama sopir angkot itu, Mbak mau kemana? Mau ke Cibitung ya? Iya, saya bilang kayak gitu aja, Cibitung. Padahal nggak tahu mana itu Cibitung, nggak mau mana jalan gitu kan. Saya seperti itu. Ada yang penting nyampe ke terminal. Saya kayak gitu lah. Udah di situ terus langsung pulang. Lah, terus berarti pulang ke rumah? Pulang ke rumah. Terus sudah nyampe di rumah, ada PL, petugas lapangan itu yang mencari saya bahwa saya kabur itu kan. Bawa duit orang, pesangon 400 sudah disangonin, dibawa kabur pulang. Karena ternyata PT itu ilegal, bener itu. Akhirnya kan di demo, lama-kelamaan seperti itu. Akhirnya teman-teman saya yang nggak bisa kabur, pulang juga gitu. Lucu ya? Nah itu kalau kayak dokumen atau baju-baju itu gimana nasibnya? Ya nggak tahu itu. Berarti hilang nah, terus berarti ngurus ulang? Iya, ngurus ulang lagi. Lama-kelamaan akhirnya kan pergi ke orang udah bangkrut di rumah, udah nggak bisa punya modal. Nah, akhirnya pergi juga lagi ke Hong Kong. Berarti pindah PT? Iya, pindah PT saya di Banjarnegara. Halo Pak Agus, Banjarnegara. Wah, berarti liku-liku banget ya perjalanan yang sudah dilewati kayak gitu. Terus buat apa ya, kayak pelajaran yang sudah didapat, terus sekarang udah kayak gini, itu apa ya, kayak apa sih pesan-pesannya kayak gitu? Oh iya ya, yang kalau untuk sebelumnya itu memang menakutkan ya kalau bekerja di Hong Kong. Kadang nggak seindah dengan impian gitu kan. Kadang kan kayak misalkan apa ya, kayak ada banyak orang yang ngomong kayak misalkan kalau misalkan kerja di luar negeri loh gitu kan, kayak konotasinya itu kan ya, kayak misalkan ya ada yang nakal lah, ada yang inilah, yang itulah gitu. Cuma kan nggak semua hal yang terlihat itu nyata ya. Kadang-kadang kan kita cuma misalkan kayak nutupi atau makanya kan kalau kayak gitu ya kepengen sukses di negara orang itu dengan ya diniatin bismillah, kuat, sabar, itu udah pasti gitu kan. Katanya
kata orang itu sabar ada batasnya, tapi kata Allah itu sabar nggak ada batasnya gitu loh. Makanya sabar itu harus benar-benar sabar gitu, jangan bukan hanya mulutnya bilang sabar tapi kelakuannya nggak bisa gitu kan. Ikhlas juga seperti itu, harus ikhlas dengan majikan, harus bisa ambil hatinya majikan gitu kan, dan nanti jadi enak gitu. Makanya segala sesuatunya itu bekerja apapun walaupun berat dibawa dengan senyuman biar terasa ringan gitu kan, jangan diambil pusing. Yang penting pokoknya diniatkan ibadah, nanti bisa ikhlas, terus bisa untuk mencapai keberhasilan ya dengan sendirinya. Harus bagaimana bisa maksudnya dengan kiat-kiat niat sendiri biar ada tabungan ya, jangan terlalu banyak menghambur-hamburkan uang. Ingat, kerja di sini itu ikut orang, semuanya itu enggak sesuai dengan maksudnya yang dimaksudnya itu sendiri. Saya nanti kerja di sana gajinya sekian, ini dan itu, semua gaji sama tapi pengeluaran berbeda. Itu yang harus bisa ngerem sendiri gitu kan, nggak boleh berhambur-hamburan dengan niat kerja dari rumah ke Hong Kong, ingin berhasil untuk membiayai keluarga, atau yang sudah punya anak harus membiayai anak-anaknya biar anak-anaknya sukses gitu kan. Harus sendiri yang bisa kuat, harus bisa berpegang teguh gitu, seperti itu. Ya berarti kayak pesan-pesan buat Cece ya, atau misalkan semua orang yang memutuskan untuk bekerja di luar negeri kayak gitu ya. Terkadang kayak gini, misalkan ada kayak fenomena yang misalkan kayak walaupun kita di luar negeri tapi gaya kita seperti orang luar negeri, ya pasti rezeki kita seperti kampung aja ya, kayak seperti orang yang kampung gitu kan. Tapi kalau misalkan kita pergi ke luar negeri tapi bergaya seperti orang kampung aja, pasti rezeki kita seperti orang luar negeri gitu kan. Kadang kalau misalkan kadang kan nggak menutup kemungkinan yang kerja di luar negeri pun hutangnya masih banyak gitu ya. Kadang kan kayak misalkan ada beberapa kasus kayak misalkan, maaf aku pinjam uang padahal dianya itu ada di luar negeri. Itu kan bisa juga kayak gitu. Terus kayak orang yang di kampung juga kadang-kadang mikirnya, maaf pinjam uang padahal kan kita pergi dari kampung ke luar negeri kan emang bener-bener kepengin supaya kita nggak pinjam uang gitu kan ya. Jadi kayak misalkan kayak aku sendiri, kayak misalkan kalau misalkan ada anak atau ada orang yang kayak nembung utang kayak gitu tuh kayak mikir loh, kayak iya aku sendiri juga pengen bantu gitu ya. Cuma kan terkadang kalau masalah uang itu sensitif ya. Iya benar. Iya kan, kadang kayak misalkan yang namanya saudara ya emang tetap saudara. Tapi kan kalau yang namanya uang kan itu bukan saudara, tapi kadang seperti itu ya. Kalau kadang sama temen bisa bentrok itu kadang-kadang gara-gara pinjam uang gitu. Itu seperti itu. Kadang kata orang itu seperti ini, yang pinjem sama yang minjemin itu lebih galak yang pinjem uang. Itu kadang seperti itu. Kadang akhirnya malu sendiri karena utang itu wajib dibayar gitu kan. Kalau nggak dibayar dosa ditanggung di akhirat. Makanya teman-teman ya seperti saya juga kalau punya utang ada itu pengalaman harus, ini paling. Ini makanya kalau punya utang belum punya ya, kalau dia itu jawab saja, belum punya, belum bisa bayar, kapan gitu kan, jangan menghilang gitu kan, seperti itu kan, jangan menghilang, tapi selalu komunikasi, apalagi memblokir itu jangan. Itu ingatlah kalau misalkan lagi butuh gitu ya, lagi butuh seperti apa giliran. Kalau giliran mau bayar utang ditagih, ya jangan menghilang gitu, tinggal bilang aja belum ada, karena kebutuhan kan banyak gitu, seperti itu. Sebenarnya bukan bermaksud nggak mau minjemin gitu ya, cuma kadang kan kita juga punya kebutuhan kita sendiri yang harus kita penuhi kayak gitu ya. Tapi kadang-kadang mereka yang nggak, ya orang namanya lagi kepepet mungkin ya, misalkan kayak lagi butuh uang kan gimana caranya gitu. Cuma kan kadang-kadang itikat baiknya itu yang kurang ya kalau misalkan ditagih atau apapun gitu kan. Berarti pesan buat teman-teman gitu ya, kalau misalkan punya hutang ataupun kayak misalkan mau pinjam itu mikir dulu lah ya, kalau misalkan kira-kiranya kita konsisten nggak sama apa yang kita omongin ya. Kadang misalkan mau ngembaliin tanggal gitu kan, mau ngembaliin tanggal sekian ya berusahalah yang dipinjami juga sama-sama butuh uang ya. Nggak kayak misalkan
apa ya, minjemi itu karena kita punya itu kan Iya, belum tentu ya. belum Kadang tentu, kan kayak kita mungkin ya kayak kasihan, iya, iba kayak iba, gitu kan. Tapi kadang-kadang yang dipinjemi itu ya. iya, makanya gitu seperti itu, gitu. Iya. Oke lah, terima kasih banyak sudah ngobrol. Lain waktu disambung lagi. Insyaallah. Kalau misalkan ada yang mau bertanya ataupun ada yang mau tahu tentang sesuatu gitu ya, Iya. bisa komen di bawah, terus bisa menyampaikan apapun yang kalian ingin ketahui. Misalkan kayak Nov pengen lihat lo di Hongkong itu misalkan kayak apa Iya, kayak gitu ya, bisa request di bawah. Terus kalau misalkan pengen ngobrol lagi sama Bude Yati Sri Waryati ini, kalian bisa komen di bawah mau bertanya tentang apa atau mau membahas apa, kita bisa ya insya Allah. iya. Oke, terima kasih Kalau banyak, mau Mbak. iya, kalau mau ingin ke luar negeri boleh hubungin saya Asik. juga. Saya punya kenalan, apalagi saya punya bos di Banjarnegara. Oke, salam buat Pak Bos. Iya, Pak Pak Agus. Monggo. Oke, terima kasih banyak ya, Uwas. Sama-sama. Semoga selalu sehat. Amin. Dipermudahkan segala urusan. Amin. Dilancarkan rezekinya. Amin. Panjang umur. Amin, amin ya Allah. Terbaik buat Uwas. Terima Amin. kasih banyak. Dan terima kasih udah jadi ibunya Novi di sini. Alhamdulillah, insya Allah. Pokoknya udah banyak banget, ibaratnya kalau misalkan Novi lagi di bawah itu beliau yang selalu ngerangkul, beliau yang selalu ngingetin orang tua. Iya, pokoknya terima kasih banyak untuk kalian. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.